Shalom saudaraku, mari kita masuk dalam renungan firman Tuhan yang kiranya akan semakin menguatkan setiap kita. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami haus akan firman-Mu. Biarlah lewat renungan firman-Mu yang singkat ini akan meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, singkapkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudara, mari kita buka hati kita untuk renungan firman Tuhan yang saya ingin bagikan untuk kita semua. Yang saya beri tema memiliki mental sebagai pemenang. Kenapa demikian saudaraku? Karena kita tahu bersama bahwa hari-hari kita ke depan bukan semakin baik. Tapi seperti Alkitab katakan, firman Tuhan katakan bahwa kita akan melihat hari-hari yang semakin kacau. Keadaan yang semakin tidak menentu, yang sulit untuk diprediksi. Nah saudaraku, kita perlu memiliki iman yang kuat, yang teguh. Saudara, salah satu cara yang ditanamkan para pelatih kepada orang-orang yang dilatih, katakanlah itu dalam dunia tinju, para pelatih menanamkan untuk memiliki jiwa seorang pemenang, semangat pemenang. Demikian juga dalam dunia sepak bola, kita tahu bersama pelatih akan menanamkan mental seorang pemenang kepada para pemain. Karena itu sangat menentukan saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki mental sebagai pemenang. Karena itu saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua yang kita akan renungkan bersama di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam kitab Roma pasal 8, demikian firman Tuhan dari ayat 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat yang ke-37, saudaraku, ini penting sekali. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Nah saudaraku, ini firman Tuhan yang sangat penting sekali kita jadikan rema. Karena dalam kenyataannya bahwa kita ini ada dalam perjuangan, ada dalam pergumulan dari hari ke hari. Nah saudaraku, kita perlu memiliki mental seorang pemenang. Apa itu mental seorang pemenang? Artinya jiwa seorang pejuang yang hanya memikirkan untuk satu kemenangan. Tidak ada kata seri atau kalah, tapi dalam pikirannya adalah menang. Nah demikian juga kehidupan kita. Kita harus memiliki semangat ini, jiwa pemenang. Nah saudara, di dalam Amsal Sulaiman, ayat ini sangat terkenal. Di dalam pasal 23 ayat 7 berkata demikian.
Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya ulangi saudaraku, ayat ini berkata sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi saudaraku, apa yang kita pikirkan tentang diri kita, maka kita akan jadi seperti itu. Jadi kalau kita memikirkan kekalahan, maka ya pasti kita kalah. Kalau ada dalam pikiran kita adalah ya sebagai manusia pecundang, maka kita akan menjadi manusia pecundang. Tapi kalau kita berpikir dalam diri kita, saya adalah pemenang, saya pasti menang, maka pasti itu yang terjadi. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya saya menyadari betul bahwa siapapun kita, Bapak Ibu, ya kita semua sedang diperhadapkan dengan situasi yang memang tidak mengenakan. Tetapi saudaraku, di dalam Tuhan kita percaya pasti kita menang. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada yang terbaik dari yang baik. Dan kita percaya saudaraku, hari ini, hari besok, Tuhan pasti kerjakan yang terbaik untuk kita. Karena itu jangan kita menyerah dan jangan kita melihat melihat ke belakang, tapi kita harus melihat ke depan. Saudara, jangan masalah yang terjadi hari ini itu menghantui kita, membuat kita saudaraku patah semangat. Karena saudara, saya baca dalam berita-berita terakhir ini ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya saudaraku dengan cara bunuh diri, gantung diri, minum minuman yang mematikan. Saudara, mereka melakukan itu karena mereka tidak melihat ada kemungkinan hari-hari yang lebih baik. Mereka hanya melihat hari esok, hari yang gelap, hari yang yang suram. Tapi saudaraku, saya mau katakan kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Saya mau katakan saudaraku, kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Nah, jangan kita melihat diri kita menjadi orang yang menjadi manusia pecundang. Tapi biarlah engkau melihat dirimu sebagai pribadi yang dahsyat, menjadi pribadi yang luar biasa. Katakan kepada anak-anakmu bahwa engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Katakan kepada pasanganmu bahwa engkau adalah orang yang luar biasa. Jangan sampai kita ini menjadi pecundang. Bagaimana kita membawa berita yang memberkati orang lain, kalau kita sendiri melihat diri kita, saudaraku, melihat diri kita sebagai pecundang, dan kita melihat hari esok menjadi hari yang suram. Bagaimana kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang lain? Tahukah saudaraku bahwa hari-hari ini dunia sedang menantikan setiap kita umat Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam, untuk menjadi berkat bagi mereka. Saat mereka sedang dalam keadaan putus asa, harapan mereka sudah tidak ada. Tapi saudaraku, kitalah yang harus menjadi berkat bagi mereka, menjadi sumber kekuatan. Oleh karena itu lewat postingan-postingan Bapak Ibu, mari lakukan yang terbaik, beritakan Injil, beritakan sesuatu yang positif, jangan yang negatif, berita-berita yang menakutkan, tapi mari posting sesuatu yang memberi harapan. Ya, di Facebook saudara, lakukan itu. Tahukah saudara, setiap orang yang membaca postingan Bapak Ibu, kalau hal itu yang membangkitkan harapan, yang membangkitkan iman, membangkitkan semangat, tahukah saudara bahwa banyak orang, setiap orang yang membaca itu mereka diberkati.
Oleh karena itu mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari jangan miliki mental pengecut, mental penakut, mental yang gampang menyerah, tapi miliki mental sebagai pemenang. Seperti dalam ayat tadi, saudaraku, kita ini lebih daripada orang-orang menang karena kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Tuhan. Tuhan selalu memimpin kita, Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu saudara, pastikan dalam dirimu, setiap kita jemaat Tuhan, bahwa setiap hari Tuhan selalu menyertai kita. Dan ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan kerjakan di dalam diri kita. Karena itu katakan bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bersama dengan Tuhan kita pasti maju. Bersama dengan Tuhan maka ada hal-hal yang besar yang kita akan kerjakan. Renungkan firman Tuhan ini saudara. Taruh itu dalam hatimu dan jangan takut. Saudara, ayat terakhir saya bacakan buat kita semua. Saya bacakan dalam 1 Yohanes pasal 5 berkata demikian. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, dikatakan siapakah yang dapat mengalahkan dunia? Dunia ketakutan, dunia persoalan. Kita harus kalahkan. Dan yang mengalahkan dunia adalah mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan saya mau katakan bahwa setiap kita jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang telah dimeteraikan dengan darah Yesus. Dan kita ini adalah pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sekali lagi, mari kita berdoa, kita syukuri firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dengan bahasa yang singkat dan sederhana ini. Kami percaya firman-Mu Tuhan adalah kuasa yang memerdekakan kami. Firman yang membawa kami untuk meraih kemenangan. Kami bukan pecundang, tapi kami adalah orang-orang pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang menang. Karena kami punya Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu. Engkau kuatkan mereka senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.